Ya, baiklah, kita ketemu kembali dengan saya, Mr. Mulyadi. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan dan perbedaan do, does, did dalam bahasa Inggris. Do, does, did di sini adalah merupakan kata kerja bantu yang digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimanakah cara membedakannya? Yang pertama, do ini digunakan untuk present, does juga digunakan untuk present. Adapun perbedaan antara do dengan does, di keterangan sebelumnya ketika saya menjelaskan tentang simple present bahwa I, you, they, we itu menggunakan do. Itu yang harus kita ingat yang pertama. Yang kedua, ketika subjeknya he, she, dan it itu menggunakan does. Lalu siapapun subjeknya dan apapun subjeknya. Ketika subjeknya itu I, you, they, we, he, she, it. Nah, ini pun siapa saja subjeknya, siapa saja orangnya. Di dalam simple past, kata bantu yang digunakan adalah selalu did. Nah, sekarang ketika kita ingin menggunakan do atau does, itu yang pertama kita lihat. Yang pertama kita lihat adalah subjek, yang kedua apakah itu present atau past. Nah, membedakan antara present atau past itu dilihat dari keterangannya, keterangan waktu atau keterangan yang lainnya. Misalnya keterangan waktunya every day, every week, every night, every Sunday, every morning, always, often, usually, sometimes, dan lainnya. Maka kata bantu yang digunakan antara do dengan does. Jangan gunakan did, karena itu present. Kemudian untuk membedakan do atau does, tentunya kita melihat subjeknya. Apabila subjeknya I, you, they, we, tentunya do. Ketika subjeknya he, she, it, kita gunakan does. Lalu kalau did tanpa melihat subjek, karena semua subjek menggunakan did. Nanti kita lihat contoh seperti apa ya. Jelasnya membedakan do, does, dan did dalam sebuah kalimat. Jangan lupa like and subscribe. Sekarang marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut. Apakah kita menggunakan do, does, atau did dalam contoh-contoh berikut. Look at the example number 1. The first sentence, kalimat pertama, I blah 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 not meet him every day. Subjeknya I, lalu keterangan waktunya adalah every day. Dengan kata lain, ini adalah present. Karena ini present, maka pilihannya antara do dengan does, jangan did. Coba, apa kira-kira untuk the first sentence, kalimat pertama, do atau does? Ya, tepat sekali jawabannya untuk kalimat pertama. Karena subjeknya I, maka do yang digunakan. Lalu the second sentence, kalimat kedua, she blah 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 not meet him every day. Kalimatnya sama. Yang membedakan kalimat pertama dengan kalimat kedua adalah subjeknya. Nah, karena subjeknya she, maka kata bantu yang kita gunakan atau auxiliary yang kita gunakan tentunya adalah, ayo apa? Iya, betul. Kata bantu yang kita gunakan atau auxiliary yang kita gunakan karena subjeknya she adalah does. Lalu kalimat yang ketiga, ini kalimatnya tetap sama. Tetapi yang membedakan adalah keterangan waktunya. Keterangan waktunya di sini bukannya every day tetapi yesterday. Begitu pula yang keempat ini, she blah 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 not meet him yesterday. Dua kalimat ini keterangan waktunya adalah yesterday, yang artinya kemarin, berarti lampau. Kalau lampau, siapapun orangnya, siapapun subjeknya, maka
Kata bantu yang kita gunakan adalah apa? Silakan. That's right. Ya, baik subjeknya I atau subjeknya she atau subjeknya yang lain, ketika kalimat tersebut adalah simple past, yesterday, keterangan waktunya sudah lewat, maka kata bantu yang kita gunakan bukan do, bukan does, melainkan did. Seperti itu. Oke? Bagus. Sekarang kita lihat contoh berikut. Kita lihat contoh berikut, kita perhatikan contoh berikut. Kalimatnya they bla 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 not always go to cinema on Sunday. Subjeknya they, di sini ada keterangan adverb of frequency always, selalu. Berarti kata bantu yang digunakan pilihannya antara do dengan does. Karena they, maka auxiliary-nya atau kata bantunya adalah, ya betul, karena subjeknya they, maka kata bantunya adalah do. Nah, lalu kalimat berikut, subjeknya he, kalimatnya masih tetap sama, not always go to cinema on Sunday. Ingat, apabila subjeknya he, she, dan it, maka kata bantunya adalah, ya betul, kata bantunya adalah does. Sehingga kalimatnya menjadi he does not always go to cinema on Sunday. Dua kalimat berikut ini, ya, dua kalimat ini menggunakan do atau does. Kenapa? Karena ini adalah simple present. Ini menggunakan do karena subjeknya they, dan yang ini menggunakan does karena kalimatnya atau subjeknya maksud saya adalah he. Dan dua kalimat terakhir. Dua kalimat terakhir ini kedua-duanya they bla 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 not go to cinema last night. Last night. Ini berarti sudah lewat, sudah lalu. Kalimat yang terakhir he bla 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 not go to cinema last night. Nah, kedua-duanya adalah last night. Berarti ini bukan simple present, melainkan simple past atau past tense. Sehingga kata bantunya jangan do dengan jangan does. Lalu kata bantunya apa? Nah, bagaimana kalau simple past? Kata bantu yang kita gunakan adalah, ya, kata bantu atau auxiliary yang kita gunakan adalah did. Sekalipun subjeknya they atau he atau siapa saja pelakunya atau subjeknya, semua dalam simple past, kata bantunya atau auxiliary yang digunakan adalah did. It's okay? Bisa dipahami? Baiklah, sekarang kita latihan menentukan atau memilih do, does, did untuk kalimat-kalimat berikut ini. From number 1 to number 8. The first sentence, she bla 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 not eat rice 2 days ago. Ingat, yang pertama menentukan do atau does atau did. Yang pertama dilihat adalah apakah itu present atau past. Kalau itu present, maka pilihannya adalah do atau does. Ketika itu past, siapapun subjeknya, maka selalu menggunakan did. Nomor 1, 2 days ago. Ya, ini present atau past. Kalau ini present, berarti gunakan do atau does. Kalau ini past, maka gunakan did. Seperti itu. Silakan. Semoga kalian seluruhnya setelah penjelasan tadi bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa melengkapi seluruh latihan dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you. Bye-bye.